Soft Skill Pelatihan Tata Boga APBN tahun 2024 Tahap 1 Balai Latihan Kerja BLK Kota Magelang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Makanya persiapan di awal itu juga harus matang. Kalau katakan telat, persiapannya telat, nanti semuanya akan telat. Karena nanti akan ada beberapa menu yang kita makannya harus bareng. Kalau ada yang telat, ya wes harus tunggu satu batch dulu selesai, nanti keburu di luar belum di oven nanti keburu banget, nah itu kan jadi masalah. Kalau terus nanti kita akan ada piketnya itu bersih-bersih ya, tapi tidak ganti-gantian, setiap hari semuanya akan kerja piket. Nah, nanti akan saya bagi piketnya. Oh, ada di sana. Terus sini aja. Nanti akan saya bagi piketnya menjadi sesuai kelompoknya ya, ada 4 kelompok. Ada 4 tugas. Kalian biar jelas semuanya ya, tak tulis habis ini saja. Kelompok 1. Oh, dari ini ada tugas 1. Nanti tugas yang 1 adalah membagi bahan. Membagi bahan itu nanti maksudnya adalah apa? Nanti bahan-bahan tadi kita akan langsung kita drop di ruang bahan, tempat bahan ini. Nanti dalam kulkas dan tidak. Kalau nggak cukup nanti akan ada beberapa kita simpan di mana di mana. Dan nanti hari itu praktek apa? Tim kelompok yang tugasnya piketnya membagi bahan nanti sudah tahu nanti bahan apa aja yang akan dibagikan dan bobotnya berapa. Nanti hari sebelumnya saya akan memberi instruksi kepada kelompok itu. Jadi saya bisa membuat 2 kali resep. Artinya masing-masing kelompok dari resep yang saya berikan dikali 2, jadi mereka mendapatkan misal tepung berapa, 500 gram, margarin berapa, seperempat, coklat berapa, nah gitu. Jadi kelompok tugas pertama adalah membagi bahan itu. Jadi di awal persiapan yang kita memberikan. Kenapa saya buat ini di debit supaya apa? Supaya nanti itu tidak secara bahannya. Karena kan seringnya pengalaman sebelumnya ketika mau praktek langsung ngambil semuanya. Masalahnya adalah misalnya nih paling depan ketika ada dibuka dia sudah habis kan gitu. Tidak buka satu karena nggak nemu juga ada yang baru. Padahal yang baru dibuka masih ada dan itu kan merasakan ya. Dan nanti itu tidak bisa menjaga bahan secara awet, jadi supaya kita bisa awet bahannya bisa organisir. Makanya ada kelompok yang membagi tugasnya membagi bahan. Terus tugas kedua adalah menyapu dan buang sampah. Nanti sampah kita sadari kan pasti banyak. Ada banyak sampah kemasan, sampah plastik dan lain-lain. Itu menjadi satu paket tugas menyapu dan nanti membuang sampah. Membuang sampah di akhir-akhir ketika sudah selesai saya tutup sambil turun sampahnya sambil dibawa. Nanti di depannya ada tong sampah. Nah itu nanti kita akan pakai. Nanti ada plastiknya kok itu. Nah kalau di bawah tongnya juga. Tapi kalau yang tong yang bukan itu kan pakai plastik. Biasanya kalau lebih enak itu pakai ember besar itu sih. Di bawah kan ada ember yang warna merah itu. Yang di bawah naik. Terus nanti itu setiap pagi kalau sebelum mulai kelas tim yang piket membuang sampah dia akan harus membawa tong sampah ke atas. Biasanya kalau kita buka itu 2 kadang-kadang. Kadang-kadang 1 kadang-kadang 2. Jadi kita bisa bawa nanti kita isi dan sampah tidak boleh dimasukkan ke dalam ruang dapur ya karena itu nanti menjadi sumber penambahan. Ini dari depan atas. Menyapu dan buang sampah. Terus tugas 3 adalah mengepel. Nah karena mengepel itu mungkin agak berat ya boleh nanti satu kelompok aja yang nanti ganti-gantian. Terus yang tugas 4 adalah ini apa namanya lap sama wastafel, cuci lap sama membersihkan wastafel.
Maksudnya silap itu bukan lapnya masing-masing kelompok ya, karena kalau masing-masing kelompok menggunakan lap itu tanggung jawab masing-masing kelompok yang harus dicuci sendiri masing-masing. Tapi kan nanti kadang-kadang ada lap yang tak berhubungan tugasnya kelompok tersebut. Terus wastafel juga dipastikan jangan ditinggal dengan kotoran. Maksudnya kan di situ ada sinknya, ada filternya ya. Di situ jangan meninggalkan kotoran itu supaya ruangannya tetap bersih, steril. Jadi itu dipastikan harus bersih. Jadi kita tinggal itu dalam keadaan bersih, besoknya udah siap lagi, gitu ya. Jadi nanti tugas tempat ini akan kita bagi ke masing-masing kelompok dan kita rolling. Bisa. Hari ini tugas 1 kelompok 1, tugas 2 kelompok 2, tugas 3 kelompok 3, tugas 4 kelompok 4. Besoknya maju. Kelompok 1 mengerjakan tugas 2, kelompok 2 mengerjakan tugas 3, kelompok 3 mengerjakan tugas 4, kelompok 4 mengerjakan tugas 5. Jadi maju setelah jadi semuanya tugasnya. Jangan dihitung nih berapa pelajaran sih jadi kamu bagi itu enggak usah ya. Itu sampai akhir. Jadi kita yang penting kita akan tugasnya dari semuanya masuk, kita mulai badan selesai juga kan. Kecuali yang izin mendadak darurat mendesak itu harus buka awal tugas. Tapi kalau belum selesai semuanya nanti saya akan tutup di akhir nanti turun gitu ya. Jelas ini soal piket. Nah ini piket berlaku ketika udah praktek aja. Teori sih masih nyantai tadi. Nanti kalau mau mulai nyantai ya supaya aja. Oke, karena setelah praktek kita menggunakan lab ini dengan berat sehingga piket harus jalan ketika praktek. Kalau yang masih ringan jadi tidak terlalu butuh. Ini soal piket jelas ya. Terus juga nanti di kata buga karena kita di dapur tulisannya dengan misal air panas, minyak panas kan lantai rawan licin, jadi tetap pakai alas kaki yang bertutup yang enggak terbuka, artinya harus sepatu bukan sandal. Kalau bisa kalau punya yang nanti licin tapi nanti dapat sepatu dari sini. Ini juga dikasih sepatu bisa dipakai pakai kalau punya sepatu sendiri bisa dipakai apa. Yang penting jangan bersandal karena bersandal bahaya ya. Panas tumpah, ada kandung dan apa itu nggak sesuai dengan standar. Oke, itu terus kalau izin ya izin harus kawasannya masuk akal aja, kawasannya aneh-aneh kayak gitu. Tapi nanti saya perbolehkan ketika izin tetap absen nggak apa-apa sebenarnya cuma satunya, ya kan. Tapi ya kalau izin itu di internal aja, nggak usah izin sama sana. Kecuali kalau izinnya itu kayak kalau bisa dikompromi artinya nggak apa-apa lah izin ke saya dulu. Supaya kan ada proses terus tentang izin, tentang tiket jelas ya. Ada yang ditanyakan nggak soal kesepakatan ini? Siapa tahu ada yang muncul kesepakatan nanti apa? Nggak ada ya. Terus nanti untuk alat, kalau bisa sebelum kita praktek pas pembagian barang, kelompoknya juga bisa menyiapkan alat yang dibutuhkan itu ditaruh di meja sehingga semua alat sudah siap di meja. Ketika di tengah-tengah praktek kita nggak keluar masuk buka tutup lemari lagi. Paham di sini ya? Jadi kita akan persiapan alat dari awal. Ya, sehingga nanti ketika alat setelah habis pakai diharapkan yang diharuskan untuk masing-masing kelompok tanggung jawab dengan alat yang dipakai masing-masing. Ketika di awal pas ngambil bersih, kembali juga bersih dan kering. Artinya jangan habis disimpan di wastafel. Jangan, wastafel itu bukan tempat penyimpanan alat. Nanti ketika habis kita cuci langsung dilap. Kering dan nggak ada yang menetes, paling nggak ada yang menetes. Walaupun masih lembab dikit nggak apa-apa. Kita simpan lagi di kertasnya, tempat masing-masing ada keterangan-keterangan itu kayak loyal, silakan, lalu silakan bapak. Jadi kita nanti akan mengenali itu semua supaya kita rapi ya, di dan nanti kan karena sebenarnya kayak gini ketika nggak rapi kita bingung gitu. Nah ini tadi kemana tadi kita bilang ternyata kalau di belakang apa di luar jatuh apa nggak bisa ya. Juga itu memastikan alat-alat tertutup sampai akhir karena kan pas pengalaman sebelumnya ada yang kisah 1-2 itu nggak membawa pulang apa jangan sampai ya. Karena itu kan untuk kepentingan bersama, jadi kita jaga bersama-sama. Oke, itu soal penggunaan alat. Nah,
kaitannya dengan lap tadi sudah otomatis nanti akan masing-masing kelompok menyimpan satu lap bersih kering untuk di akhir-akhir dipakai untuk lap. Jangan lapnya dibawa buat kotor semua. Di sini tuh lap itu masih kemana ya? Oh, saya kebayangkan sebagian besar dibawa ke bawah. Nanti besok kita akan pastikan, nanti kita akan berusaha balik juga sih beli lap baru karena lapnya itu udah busuk semua. udah kotor udah. Hari ini kan saja. Oke, itu kalau jadi itu salah satu yang ditanyakan. Ada? Ada ya. Ada yang di sini yang punya pendidikan tata boga, SMA tata boga. Ada dulunya SMA tata boga di mana? Di SMA 3. SMA 3. Jadi udah terbiasa dengan proses kayak gitu ya. Pasti dari SMA juga kayak gitu juga kan. Praktek, lab, dan lain-lain itu semuanya. Nanti bisa lah menjadi apa namanya? Contoh lah, bisa ngasih teman-temannya juga sharing ini kayak gini aja karena kan udah punya pengalaman praktek secara bersama gini ya. Nah, kan mungkin praktek sendiri di rumah kan di dalam komprominya terlalu kelompok kita susah untuk bisa kelompok. Oke, ada yang udah pernah jualan makanan? Terima kasih telah menyaksikan video ini.